Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Markus 6 ayat yang ke-34 sampai 37. Markus 6 ayat 34 sampai 37. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid-Nya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar, untuk memberi mereka makan?" Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Markus 6 ayat 37. Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar, untuk memberi mereka makan?" Judul renungan kita hari ini adalah, Saat Lemah Tuhan Kuatkan Kita, ditulis oleh Anita Abraham. Sahabat suara kasih, apa kamu pernah mengucapkan kata-kata ini? Kalau mereka memintaku melakukan satu hal lagi, mereka bisa jadi siapa saja yang mencoba menambahkan satu hal dalam diriku. Siapapun yang butuh lebih dari yang kamu rasa bisa kamu berikan. Hal ini terjadi baru-baru ini kepadaku dan suamiku. Jadwal kami sudah penuh, dan yang kami butuhkan hanyalah istirahat sebentar saja dari kesibukan ini. Tapi pasangan suami istri yang kami kenal sedang bergumul dan butuh bantuan kami. Tidak mudah buat kami, tapi kami mencoba mengatur ulang beberapa hal, dan akhirnya bisa meluangkan waktu kami untuk berbicara dengan mereka. Hasilnya sangat menakjubkan. Dari yang awalnya mereka akan membicarakan soal perceraian, pembicaraan itu justru berubah soal rencana masa depan. Aku dan suamiku merasa sangat bersemangat, kagum dengan apa yang Tuhan lakukan. Walaupun kami sudah sangat kelelahan, tapi Tuhan bekerja melalui kami. Beristirahat adalah kebutuhan jasmani kita, dan Tuhan menganjurkan kita untuk memiliki istirahat yang cukup. Tapi Tuhan kadang bisa mengambil waktu istirahat kita untuk suatu tujuan. Di kitab Markus, kita bisa baca bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi setelah aku membacanya, aku mulai tertarik dengan peristiwa yang terjadi sebelum itu. Di Markus 6 ayat 12-13,
Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk sebuah misi. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Aku yakin murid-murid saat itu berpikir, akhirnya kita istirahat. Sayangnya, waktu mereka menemukan tempat yang nyaman untuk tidur siang, kerumunan orang menemukan mereka. Tapi karena belas kasihan Tuhan Yesus, Dia pun memutuskan untuk melayani mereka. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Markus 6 ayat 34. Menariknya, di bagian kitab ini tidak disebutkan soal respon murid-murid. Apakah mereka juga punya simpati yang sama seperti Tuhan Yesus atau tidak? Karena bisa jadi mereka berpikir bahwa orang banyak itu hanya mengganggu waktu istirahat mereka saja. Setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, waktu pun sudah larut malam, menunjukkan jam makan malam. Lalu Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Kalau saja aku berada di posisi murid, pikiranku akan dipenuhi dengan sejuta hal. Kenapa Tuhan Yesus menanyakan hal ini padaku? Aku kan baru selesai melayani orang-orang ini untuk Dia, dan sekarang Dia menyuruhku melakukan ini. Tuhan Yesus mungkin tidak memintaku untuk memberi makan orang banyak itu. Tapi aku sadar kalau perintah itu jadi peluang untukku melakukan sesuatu. Sahabat Suara Kasih, peluang ini kadang bisa jadi penghalang atas rencanaku. Biasanya dalam situasi saat berhadapan dengan kasir yang lamban yang bermasalah, teman yang tiba-tiba butuh bantuan di waktu yang kurang tepat, atau rekan kerja yang mengajak berbicara saat waktunya genting, dan bahkan ya seperti pasangan yang butuh bantuan kami juga. Marilah kita renungkan, waktu aku merasa tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan, Tuhanlah yang bekerja. Ini adalah sisi indah dari kehidupan Kristen. Waktu kita jadi lemah, Tuhan tetap kuat. Waktu Tuhan meminta sesuatu dari kita, kita hanya perlu berkata ya. Selebihnya Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya untuk kita. Bapa, bantu kami untuk peka akan situasi di mana Engkau ingin kami melakukan sesuatu untuk orang lain. Bahkan saat kami lelah, kami tahu kuasa-Mu menjadi sempurna dalam kelemahan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa.
buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.